Sepulang kerja, Vania merasa cemas. Ia berjalan cepat ke parkiran mobilnya. Ia beberapa kali menoleh ke belakang. Ia merasa ada yang mengikutinya. Tanpa sepengetahuan Vania, Simon mengikuti di belakangnya. Simon tersenyum dingin, mengatakan, "Pergi sejauh apapun, aku tetap di belakangmu." Shalom, selamat datang di channel Hepsifa. Di video ini diceritakan tentang seorang gadis yang menerima seorang pemuda sebagai kekasihnya. Awalnya mereka berdua adalah teman satu pelayanan di sebuah gereja. Pertemanan yang semakin dekat, akhirnya mereka menjalin hubungan sebagai kekasih. Setelah menjalani hari-harinya sebagai kekasih pemuda itu, gadis ini mulai merasakan bahwa pemuda itu tidak baik karakternya. Walaupun pemuda itu aktivis gereja, pemuda itu suka memanipulasi dirinya. Sering kata-katanya adalah kebohongan dan kebohongan, dan berulang kali ponselnya menerima pesan WhatsApp dari beberapa perempuan lain yang berjanjian untuk bertemu. Di dalam cerita ini ada 3 orang tokoh. Yang pertama adalah Vania berusia 27 tahun. Vania gadis yang polos, baik, dan ceria. Ayahnya telah meninggal sejak Vania berusia 21 tahun. Ia tinggal bersama ibu dan adik perempuannya. Vania bekerja sebagai pegawai bank. Vania mempunyai karakter ceria di luar, namun rapuh di dalam. Tetapi karena kedekatannya dengan Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan kepada Vania untuk tetap tabah menghadapi semua permasalahan. Tokoh yang kedua adalah Simon, seorang laki-laki berusia 28 tahun yang berpenampilan sopan, tetapi berkarakter manipulatif dan penuh kebohongan. Tokoh yang ketiga adalah Ibu Vania, berusia 56 tahun, seorang janda, wanita baik yang aktif terlibat dalam pelayanan di suatu gereja. Sebelum cerita ini dilanjutkan, teman-teman tolong dukung channel Hepsifa ini dengan cara subscribe, share, like, dan komen ya. Cerita ini dimulai dari suatu sore di sebuah ruangan kantor bank. Suasana kantor hening, hanya ada Vania dan seorang pegawai bank lainnya. Terdengar suara keyboard dan mesin printer. Wajah Vania terlihat kosong. Ponsel di laci bergetar tanpa henti. Nama Simon muncul berkali-kali. Vania menutup laci perlahan. Vania melanjutkan mengetiknya dengan sekali-kali mengambil nafas panjang dan menghembuskan perlahan, lesu tidak bertenaga. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, sore itu Vania merapikan meja kerjanya dan akan segera pulang. Sebelum melangkah keluar kantor, ponselnya berdering lagi. Kali ini Vania menerima panggilan itu, dan dia mengatakan satu kalimat dengan suara perlahan lemas. "Hubungan kita sudah selesai sampai di sini." Lalu dia mematikan ponselnya dan melanjutkan jalan ke parkiran mobil. Malam itu suasana di rumah Vania sunyi. Vania duduk di lantai kamarnya sambil memeluk lutut. Ponselnya menyala. Ada teks masuk dari Simon, mengatakan, "Aku cuma mau bicara, jangan paksa aku datang." Vania mematikan ponsel dan berdiri berjalan ke tempat tidurnya. Ia membaringkan badannya sambil menatap ke langit-langit kamarnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu. Vania menahan napas. Suara ibunya dari balik pintu. "Van, Simon datang lagi. Nunggu di teras depan." Vania berjalan lemas keluar ke teras rumahnya. Ia melihat Simon tersenyum dingin. Vania berbicara kepada Simon. "Pergi Simon, sudah selesai semuanya." Simon berkata, "Aku di sini karena aku peduli." Vania menjawab, "Aku takut sama kamu. Selama 2 tahun kita pacaran, kamu menyakiti aku berulang kali. Kamu bohongi aku berulang kali. Kita pacaran tapi kamu selalu menjalin hubungan dengan perempuan lain. Apa yang kamu maui dari hubungan kita ini, Simon?" Lalu suasana hening. Kemudian dengan pelan Simon mengatakan, "Aku gak pernah berniat menyakitimu, Vania." Air mata jatuh di pipi Vania.
Fania tidak melanjutkan pembicaraan. Dia membalikkan badan dan masuk ke dalam rumahnya, menutup pintu dan menguncinya. Beberapa hari kemudian, di parkiran kantor di sore hari, jam menunjukkan pukul 17.30. Fania keluar kantor, dia berjalan cepat. Dia merasa diawasi, dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tetapi bayang-bayang itu selalu ada di belakangnya. Saat membuka pintu mobil, pantulan kaca memperlihatkan Simon berdiri jauh di belakang. Fania berbalik, Simon sudah menghilang. Fania segera masuk ke dalam mobilnya dan segera mengunci pintu. Sejak pertemuan terakhirnya dengan Simon di teras rumahnya, beberapa hari yang lalu, dia merasa Simon mengawasi dan mengikutinya setiap sore pulang kerja. Hal ini membuat Fania semakin takut. Fania merasa sangat terganggu dengan bayang-bayang Simon yang selalu mengikutinya. Maka siang itu, Fania memutuskan untuk menemui Simon sekali lagi. Dia menemui Simon di kafe. Biasa mereka bertemu untuk makan siang bersama. Fania dan Simon duduk berhadapan. Fania, matanya dingin, menatap Simon. Fania mengatakan dengan tegas, "Kita sudah selesai." Simon menjawab dengan senyum kecil, "Kamu bilang begitu karena kamu capek." Fania menatap tajam. "Tidak, aku sadar." Simon masih tersenyum kecil sambil mengatakan, "Kamu gak bisa menghapus aku begitu saja." Fania berdiri. Fania mengatakan dengan nada kaku, "Aku tidak menghapusmu. Aku meninggalkanmu. Dan jangan mengikuti aku lagi setiap sore." Lalu Fania berjalan, pergi meninggalkan Simon. Malam itu, setelah Simon pulang ke rumahnya, di rumah Simon, ruangan rapi, hampir steril. Dinding penuh foto-foto Fania. Di kantor, di jalan, di kafe, Simon menempel satu foto baru. Simon berkata sambil tersenyum menyeringai, "Aku hanya menjaga apa yang seharusnya jadi milikku." Di rumah Fania pagi itu, Fania berdiri di depan cermin. Ia terlihat lebih tenang. Lalu ia duduk berdoa sebentar. Setelah itu, berdiri keluar kamar. Ia menemui ibunya yang sedang duduk di ruang keluarga dan menceritakan pertemuannya dengan Simon semalam. Ia memberitahu ibunya bahwa ia telah memutuskan hubungan dengan Simon. Ibunya yang telah sering mendengar pertengkaran antara Fania dan Simon menghela nafas panjang mendengar keputusan Fania. Ibunya menasehatinya supaya Fania harus lebih dekat lagi dengan Tuhan, supaya lebih peka akan bimbingan Roh Kudus dalam hidupnya. Fania mengangguk dan memeluk ibunya. Setelah itu ia berpamitan. Ia mengambil ponselnya dan memblokir satu nomor Simon. Fania berkata di dalam hatinya, "Aku tidak bisa terus hidup di dalam ketakutanku." Setelah itu ia mengambil tas dan pergi. Sore hari itu di trotoar kota, sepulang kerja Fania berjalan di tengah keramaian. Langkahnya mantap, wajahnya mulai menampakkan keceriaan kembali. Namun di kejauhan terlihat Simon berdiri menatap Fania tanpa ekspresi. Fania terlihat semakin jauh, menyatu dengan keramaian. Simon tersenyum pelan, tatapannya dingin, kosong. Simon berkata dalam hati, sambil tersenyum menyeringai, ia mengatakan, "Pergi sejauh apapun, aku tetap di belakangmu." Seperti sebuah ancaman yang tidak berteriak, tersenyum dan menunggu waktu. Simon melangkah mengikuti arah yang sama, jarak aman, tidak tergesa. Setelah menonton cerita dari video ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam mengambil keputusan, kita tidak boleh hanya memandang dari satu sisi yang nampak dari diri seseorang. Seseorang yang kita anggap orang baik karena aktif terlibat dalam pelayanan di gereja, tidak menjamin bahwa orang tersebut hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin orang tersebut hanya percaya bahwa Tuhan itu ada,
tetapi ia tidak mau mengenal siapa Tuhan sebenarnya dan tidak mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ia hanya menyukai keramaian, berteman, dan beraktivitas saja di gereja. Ia lebih nyaman untuk mengikuti keinginan daging daripada tinggal di dalam roh, di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal kehidupan, belajar lebih peka mendengarkan suara pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menentukan keputusan. Apalagi dalam menentukan siapa calon pasangan hidup kita. Langkah awal kita menyukainya, dan sebelum kita mulai mencintai, kita harus bawa dalam doa, meminta pimpinan Roh Kudus. Sebelum kita mengenal orang tersebut, Tuhan telah mengetahui karakter orang itu. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Terima kasih. Jesus loves you.